Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD 053970 Perdamaian dan yang terhormat guru-guru SD 053970 Perdamaian. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka acara diseminasi budaya positif di sekolah. Tertib acara yang akan dilaksanakan pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari Kepala SD 053970 Perdamaian oleh Ibu Yeni Sri Haryani SPD. Acara keempat, acara inti diseminasi budaya positif di sekolah oleh 3 calon guru penggerak, yaitu Ibu Agustina, Ibu Ivo Fauzia Sabitri, dan Ibu Siska Purnama Dewi. Acara kelima, pembacaan doa, dan acara keenam yaitu penutup. Untuk memasuki acara pembukaan, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memasuki acara kedua, kepada ibu para hadirin mohon berdiri, kita akan nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah padaku. Di sanalah aku berdiri dan menurutmu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hidupkan tanahmu, hidupkan bangsa Juraimu semua. Dengan jiwanya bangga untuk Indonesia. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk kembali. Acara ketiga yaitu sambutan dari Kepala SD 053970 Perdamaian. Kepada Ibu Yeni Sri Haryani kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di acara diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan 9 dan 10. Yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada saya dan juga kepada guru-guru sekalian untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif.
Semoga dengan acara ini, dengan pengibasan destinasi budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak dapat membantu kita dalam mengibaskan budaya positif bagi murid-murid kita di sekolah kita ini. Semoga dengan budaya positif itu juga dapat menciptakan budaya positif yang baik bagi murid sehingga proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah kita dapat berjalan dengan baik, aman, nyaman, dan terkendali. Mungkin itu saja sambutan yang saya berikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sepatah kata dua kata yang telah disampaikan kepada kita semua ini. Untuk memasuki acara berikutnya yaitu acara inti dari diseminasi budaya positif di sekolah yang akan dibawakan oleh 3 pemateri, Ibu Agustina, Ibu Fauzia Safitri, dan Ibu Siska Bulan Dewi. Kami mengharapkan kepada Bapak Ibu untuk berdiri semua, kita akan mengadakan ice breaking. Mohon berkenannya Ibu, mohon izin untuk berdiri semua. Ice breaking ini akan dipandu oleh Ibu Siska. Belum itu, Lah, itu di pos enggak? Kepada Ibu Bapak Hebat, mohon dipersilakan berdiri. Kita akan mengadakan ice breaking yang akan dipandu oleh Ibu Siska. Pada Ibu Siska, silakan. Baiklah Bapak Ibu, ikutin gerakan saya Bapak Ibu untuk mengikuti ice breaking kita kali ini. Oke, kita mulai. Ayo, semangat. Panjang, 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 pendek, 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 panjang, 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 pendek, 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 panjang, pendek, panjang, pendek. Konsentrasi di jangan dulu ya, Bu, jangan lihat gambarnya. Pendek, Ayo Bu, konsentrasi Bapak Ibu. panjang, 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 pendek, 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 panjang, 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 pendek, 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 panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, panjang. Terima kasih kepada Ibu Bapak Guru. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti dari diseminasi budaya positif di sekolah oleh 3 calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Angkat. Pemateri pertama akan dibawakan oleh Ibu Agustina. Pada Ibu Agustina kami persilakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih Bu Info atas kesempatannya. Di sini saya hanya sedikit menyampaikan, bukan mengajari ya Bapak Ibu ya, hanya menyampaikan apa yang kami dapat selama ini ingin kami bagi dengan Bapak Ibu sekalian. Kali ini kesempatan kami ingin menyampaikan mengenai diseminasi budaya positif di sekolah. Oke ya Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan pemantik. Pilihannya ada 2, yaitu setuju atau tidak setuju. Pertanyaan pertama, apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dengan pernyataan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak?
Setuju atau tidak Bapak Ibu? Bagaimana Bu? Iya, ada yang setuju, setuju. Oke Bapak? Setuju. Oke, pertanyaan yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Bapak setuju. Oke. Pertanyaan yang ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Oke, setuju. Berarti dari poin 1, 2, dan 3 Bapak Ibu setuju ya? Iya, setuju. Terima kasih. Ternyata Bapak Ibu yang selama ini kita anggap benar, yang kita anggap setuju, ternyata tidak sesuai dengan masa sekarang. Bahwa hukuman dikatakan dapat mendisiplinkan anak itu ternyata salah Bapak Ibu. Ternyata hukuman tidak bisa mendisiplinkan anak, hanya membuat itu sebagai suatu ketakutan yang sesaat. Dia jangka pendek, tidak jangka panjang. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat mendisiplinkan anak. Itu juga salah Bapak Ibu. Ternyata di kurikulum Merdeka ini, menurut filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, itu tidak bisa, tidak sesuai dengan masa sekarang. Mungkin selama ini pikiran kita dengan ilmu yang kita dapat kemarin itu, zaman kemarin itu bisa digunakan. Kalau untuk zaman sekarang, mohon izin Bapak Ibu, ternyata tidak berlaku, tidak bisa di kurikulum mereka ini. Dan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, ternyata itu juga salah. Kita merasa memberikan penghargaan seperti hadiah itu dapat meningkatkan motivasi, ternyata tidak benar. Tidak bisa, tidak sesuai, tidak setuju. Karena saya sudah mengalami, kebetulan saya kelas 1 ya Bapak Ibu. Kemarin saya buat kegiatan, kalau siapa yang bisa baca, Ibu kasih hadiah. Oke, jadi anak semangat. Bisa, ada beberapa lumayan banyak lah yang bisa. Saya rasa kemarin itu berhasil nih cara saya. Ternyata dengan pemberian hadiah, penghargaan, anak bisa termotivasi. Ternyata itu hanya sesaat. Begitu bukan saya yang masuk, guru lain, guru pengganti atau guru pelajaran lain, anak tidak semangat. Berarti motivasinya itu eksternal, berasal dari luar, bukan dari dalam dirinya. Jadi gurunya bukan saya, jadi anak nggak semangat lagi belajar, membaca, karena tidak ada iming-iming hadiah. Jadi di kurikulum Merdeka ini, kita guru dituntut untuk menimbulkan motivasi anak itu dari dalam. Mau jadi apa dia ke depannya, mau seperti apa dia ke depannya, biar dia menghargai dirinya sendiri. Jadi kita hanya memotivasi intrinstiknya. Begitu ya Bapak Ibu. Saya juga kemarin salah pemahaman saya sebelum mengikuti kegiatan CGP ini. Jadi setelah mengikuti kegiatan ini, saya hanya ingin berbagi bahwa ada beberapa pemahaman kita yang selama ini kita anggap benar, kita anggap setuju, ternyata ada yang tidak sesuai dengan masa sekarang ini, dengan filosofi Bapak Pendidikan itu Ki Hajar Dewantara. Oke, di sini konsep inti budaya positif ada poinnya, yaitu pertama mengenai disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Inilah poin-poin yang akan kami jelaskan kepada Bapak Ibu. Oke, di sini selanjutnya itu mengenai perubahan paradigma. Boleh izin ya untuk Ibu Dila dengan Ibu Winda, mohon ke depan sejenak karena ada sedikit kegiatan yang untuk kita lebih paham kalau melihat secara langsung ya Bapak Ibu, kita tanyakan.
Di sini ada kegiatan kepalan tangan, ada A dan B, pindah A dan Ibu Dila sebagai B. Sobeklah secari kertas. Nah, kita cari dulu kertasnya Bapak Ibu. Anggaplah ini sesuatu hal yang paling berharga. Anggaplah ini emas, intan atau berlian yang paling berharga dari Bapak Ibu. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda, genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah kepalan Anda B. Tolong Ibu kepal sekuat-kuatnya karena ini paling berharga. Tolong jaga baik-baik ya Ibu. Kemudian bagaimana usaha dari Ibu A? Sebisa mungkin, sebagaimana mungkin rayu Ibu B supaya bisa dia memberikan hal yang paling berharga di tangan itu kepada Ibu. Apakah dengan rayuan, pujian, atau ancaman, atau apapun hal-hal yang Ibu rasa segala upaya yang diusahakan supaya itu benda bisa ke tangan Ibu. Bagaimanakah caranya? Apakah bisa atau tidak? Silakan Ibu. Kalau kita tidak mungkin dengan kata yang mana ya, yang menurut saya itu mungkin bisa kita rayu gitu. Boleh Ibu, boleh. Silakan Ibu. Bisa. Silakan Ibu rayu. Bisa saya. Miknya yang didekatkan, jangan orang yang didekatkan gini. Asli Bu, biar kelihatan Bu. Biar kelihatan ekspresinya, cara Ibu merayu, cara Bu Dila menolaknya, biar kelihatan gitu. Bu Dila, kasus saya belum Dirayu nggak bisa Ibu. Kasih coba hadiah dulu imbalan, iming-imingin coba. saya ganti ya Bu dengan bunyi yang bisa Bu. Masih ada 1.000 yang Bu. 12.000 Pak Dodo. Ayo, bisa Bu. Dirayu tidak bisa ya Ibu. Dikasih iming hadiah tidak bisa. Coba Bu diancam. Atau diancam takut. Saksi gitu ya. Kasih Bu. Sekarang nggak? Kalau nggak langsung. Dikasih Bu. Sini. Terakhir dikasih ya Bu. Itu dengan ancaman, kekuatan, intimidasi. Jadi karena Ibu merasa takut, merasa jiwa Ibu terancam, jadi diberikan. Oke Ibu, terima kasih Ibu, terima kasih atas bantuannya. Ya, terima kasih ya dengan Ibu Winda dan Ibu Dila tadi. Oke, dari kegiatan tadi, adakah Ibu yang bisa Ibu tangkap atau yang Ibu simpulkan? Dari kegiatan tadi, oh ya, Bu Winda silakan Ibu, apa yang Ibu sampaikan? Bisa nggak Ibu ngarang? Kalau yang saya simpulkan dari kegiatan tadi Bu, kalau anak-anak itu kalau di depan kita gitu kan, dengan guru wali kelasnya gitu ya Bu. Kalau kita biasanya tadi kalau dari situnya kita ancam gitu, katanya dikasih. Tapi kalau mungkin kalau dari guru lain mungkin dengan apa ya, dengan rayuan mungkin bisa, karena gurunya mungkin kalau kita di kelas itu, karena kita di kelas itu
dia tahunya gurunya begini gitu. Terima kasih ya Ibu Linda. Ada lagi Ibu yang ingin menyampaikan? Pas, oke, kita lanjut ya Ibu biar tahu kita jawabannya. Ternyata pemahaman kita selama ini bahwa guru bisa mengontrol muridnya ternyata salah ya Bapak Ibu. Di sini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan bahwa guru bisa mengontrol murid itu hanya ilusi, itu anggapan kita. Seperti tadi Ibu Ila dirayu-rayu, mulai dari rayuan, pujian, pemberian hadiah, ini tidak berlaku. Terakhir diberikan karena takut, ancaman, pelototan, ancaman, merasa terintimidasi, merasa takut, jiwanya terancam, barulah hal yang paling berharga diberikannya. Itu berarti bahwa Ibu Ina tidak bisa mengontrol Ibu Lila. Mau dengan apa pun tidak bisa. Begitu juga kita dengan murid ya Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengontrol murid, kita tidak bisa menguasai murid. Kalau dirinya sendiri yang tidak mau ikut dengan ucapan kita. Jadi berarti kalau mengontrol murid itu hanya ilusi kita yang selama ini. Kemudian Bapak Ibu, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata dengan kita mengkritik tidak bisa membuat orang lain menjadi lebih baik, malah bisa membuat merusak karakter anak. Sebenarnya, nah kamu salah jam ini, begitu segala macam. Anak bukannya jadi makin termotivasi dengan kritikan kita, malah dia bisa menjadi down atau jadi kurang merasa percaya dirinya. Yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti tadi, bagaimanapun usaha Bu Indah agak susah tadi ya kan Bu, butuh proses. Karena Bu Dila tadi sudah merasa terancam jiwanya lah, mau tak mau daripada nyawanya hilang, jadi diberikannya. Padahal dia mau. Itu berarti bahwa dirinya lah sendiri yang bisa mengontrol kemauannya. Dia mau seperti apa, mau jadi apa, mau bagaimana. Bagaimanapun kita membuat dia, kalau dia sendiri tidak mau bergerak, tidak mau berubah, tidak mau lebih baik, tidak akan bisa ya Bapak Ibu. Makanya di kurikulum mereka ini kita dituntut untuk membuat anak berubah lebih baik karakternya karena kemauannya sendiri, karena keinginannya sendiri, bukan karena efek ketakutan atau ancaman atau iming-iming dari kita. Selanjutnya itu perubahan paradigma stimulus respon, yaitu teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Diri kita sendiri. Yang memiliki kontrol atas diri kita adalah diri kita sendiri. Seseorang melakukan tindakan yang benar atau salah itu pasti ada alasannya. Ada kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Misalkan, makanya ini pengalaman saya alami ya Bapak Ibu. Ada anak saya yang waktu belajar dia ngantuk, tidur, semangat. Itu kan perbuatan perilaku buruk ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita secara spontan pasti marah. Kita udah ngajarkan, gak tahu anak tadi tidur-tiduran, lemes-lemes, otomatis kita marah. Tapi ternyata Bapak Ibu, jika kita selidiki alasan penyebab kenapa anak itu bisa ngantuk atau tidur di kelas, kita pasti nggak jadi marah Bapak Ibu. Ternyata setelah saya selidiki, rupanya anak tadi kurang kontrol dari orang tuanya. Dia bekerja, mengutip rondolan ya Bapak Ibu, mengutip rondolan dan pulang sekolah, mengutip rondolan sampai mau maghrib. Hasil kecapean, nggak sempat ngerjain PR di sekolah pun kecapean ngantuk. Setelah saya tahu alasannya, jadi tidak jadi mau marah. Saya panggil orang tuanya, saya ajak diskusi bagaimana solusinya supaya anak ini tidak berkelanjutan perilaku buruknya. Jadi di sini Bapak Ibu, kita dituntut untuk melihat kebutuhan apa yang belum terpenuhi anak. Selama ini kita berpikir bahwa ada menang, ada kalah. Ternyata di teori kontrol tidak ada menang, tidak ada kalah. Dua-duanya menang ya Bapak Ibu. Dua-duanya menang. Yang satu menang karena bisa mendapatkan yang paling berharga, dan satu lagi menang karena jiwanya terselamatkan. Begitu ya Bapak Ibu pemahamannya ya. Poin
Poin 1 dan poin 2 yaitu menghindari hukuman dan mendapatkan penghargaan atau hadiah itu merupakan teori motivasi eksternal. Dia bersifat sementara. Jadi jangka pendek. Yang paling ideal posisi kontrol guru di sini yaitu sebagai manajer. Guru di sini mengajak murid untuk menemukan sendiri solusi dari setiap permasalahannya. Guru hanya membimbing, mengharapkan agar anak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dalam kasus saya tadi, yang ada murid saya itu kebutuhan dasar yang tidak dimilikinya yaitu kebutuhan hidup. Itu yang kurang dalam dirinya. Jadi makanya anak tadi bisa berperilaku kurang baik ya Bapak Ibu. Apa makna disiplin? Ada yang bisa ngasih pemikirannya Bapak Ibu, makna disiplin itu apa? Oke ya Bapak, silakan. Makna disiplin itu apa Pak? Menurut saya makna di situ ya segalanya tepat waktu. Tepat waktu. Tepat waktu dalam segala hal. Seperti masuk tepat waktu, belajar sesuai waktunya, tepat dalam segala hal. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Oke, di sini apa makna disiplin? Disiplin dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Kalau dalam bahasa Latin, disiplin itu artinya belajar ya Bapak Ibu. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid itu menurut pendapat Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita di Indonesia ini jadi seperti suatu sifat yang ketidaknyamanan, ketakutan, bukan berasal dari kemauan diri kita. Lanjut ya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bernilai universal, yaitu lintas budaya, lintas suku, lintas bahasa, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrolnya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diana Gosser. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia cinta kenali dengan apa Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. Iya, apa saja itu Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua Bapak Ibu, mandiri. Yang ketiga Bapak Ibu, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Motivasi perilaku manusia tadi sudah saya singgung juga ya Bapak Ibu, ada 3, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga menjadi diri mereka yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dan pada motivasi ini yang ketiga yang paling baik ya Bapak Ibu, sadarkah Bapak Ibu ternyata penghargaan yang kita berikan selama ini itu dikategorikan sebagai hukuman.
tanpa kita sadari, kita rasa kita menghargai anak dengan memberikan penghargaan atau hadiah, itu sudah termasuk menghukum anak ya Bapak Ibu. Mengapa begitu Bu? Nah, di sini akan saya jelaskan ya Bapak Ibu, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal ya Bapak Ibu, dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Kenapa Bu dikatakan merusak hubungan? Contohnya tadi ya Bu, ya sudah jelas ya saya bilang ya. Waktu saya masuk di kelas saya berikan hadiah anak semangat. Kemudian waktu saya tidak masuk, ada sesuatu halangan, guru lain yang masuk menggantikan saya, tidak tahu teknik saya seperti itu, jadi dia tidak memberikan hadiah, anak-anak jadi tidak semangat untuk belajar. Jadi kan guru tadi merasa, ih gara-gara itu tuh, saya masuk jadi tidak hargai, kan jadi merusak hubungan. Sama juga merusak hubungan anak itu, anak-anak dengan guru pengganti. Jadi tidak ada kedekatan. Ternyata paham kita selama ini harus bisa kita perbaiki perlahan-lahan ya Bapak Ibu. Izinnya Bapak Ibu, saya tidak menggurui, saya hanya berbagi apa yang saya pahami selama ini setelah mengikuti kegiatan guru penggerak. Terima kasih dari saya Bapak Ibu, saya sudah selesai menyampaikan materi saya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Ibu Ivo Fauzia Sapitri. Pada Ibu Ivo saya persilahkan. Tadi sudah sedikit disampaikan oleh Ibu Agustina bahwasannya seorang anak yang berperilaku baik atau buruk itu tergantung dengan kebutuhannya. Jadi di sini saya akan menyampaikan 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini akan mempengaruhi tingkah laku murid. Bisa juga mempengaruhi tingkah laku kita sebagai guru. 5 kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu misalnya seperti makanan, minuman, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Ya, termasuk tidak memenuhi kebutuhan. Dan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima ini maksudnya adalah diperlakukan dengan baik oleh teman, oleh keluarga, ya, kemudian dengan kerjasama atau kolaborasi dengan teman-teman atau dengan kita guru ini juga dengan rekan sejawat. Mungkin kita berperilaku buruk kelas waktu sambil kerja, atau murid ketika dia tidak konsentrasi belajarnya, mungkin dia bermasalah dengan teman-temannya. Dan kebutuhan dasar yang ketiga adalah kesenangan, seperti bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, di sini mengapa guru sering mengadakan, kita lihat di medsos, ya, seperti Instagram itu, seperti ada ice breaking. Nah, mungkin di situ ada kesenangan. Murid-murid mungkin senang akan dengan masukan-masukan atau seperti media-media yang menyenangkan atau permainan seperti itu ya. Kebebasan di sini adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kebebasan ya, itu maksudnya adalah guru bisa menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan murid, dengan kebutuhan apa yang dia ingin sampaikan. Dan kebutuhan yang terakhir adalah penguasaan. Penguasaan adalah harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan juga didengar. Penguasaan di sini adalah seorang anak yang kreatif mungkin akan menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan,
dan dia merasa diakui, dihargai. Kita lanjut ke 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Apabila seorang anak mendapatkan hukuman, kira-kira seperti apakah kita? Guru seperti apakah kita? Kalau biasanya kalau ibu bilang memberi hukuman, yang mana itu? Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, pemantau, manajer. Coba ibu minta pendapatnya. Bu Desi. Kalau Bu Desi pendapatnya kira-kira ibu dari posisi kontrol ini, kira-kira ibu untuk memberi penghukum seorang anak murid ini mana itu? Apakah penghukum? Misalnya dia terlambat, kamu terlambat saja, ayo sana lari lapangan, bisa gitu kan? Atau sebagai pembuat merasa. Kalau teman, ya nanti Bu Ibu pilih dulu salah satu yang saya jelaskan. Oh, saya biasanya memberikan pertanyaan kepada anak, kenapa terlambat, memberikan alasan karena itu harus memberikan alasan, kan? Mantap. Ya. Baik Ibu, terima kasih pendapatnya. Kalau Ibu pindah, gimana pendapatnya Ibu? Kalau Ibu menghadapi seorang murid, mungkin dia kedapatan tidak lupa memakai dasi atau sepatunya belang gitu, atau terlambat. Kira-kira Ibu sebagai guru, Ibu ada di posisi kontrol yang mana ini kira-kira? Apakah Ibu menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer? Ibu? Iya. Yang pertama hukum. Baik Ibu, terima kasih pendapatnya. Jadi penghukum itu biasanya ciri-cirinya adalah menggunakan kata-kata kasar, ya kan? Menghardik, menunjuk jari gitu. Seperti ayo sana, lari lapangan 10 kali, gitu ya. Nah, kira-kira kalau pembuat merasa bersalah itu suaranya lemah lembut, dia seperti menyesali si pembuat merasa bersalah. Dan yang ketiga adalah teman. Teman ini mempunyai sisi positif dan sisi negatif. Kalau sisi positifnya itu, kita merasa dekat dengan murid. Kalau dia negatifnya, kalau bukan gurunya yang nyuruh, mungkin dia tidak akan mau, gitu ya. Nah, kalau sisi pemantau ini adalah sisi pengawas yang mengawasi seorang murid. Biasanya sisi pemantau ini ada konsekuensi yang dihadapinya. Dan posisi manajer adalah ini seperti Ibu Desi sudah sedikit tadi seperti posisi manajer, dia sudah menstabilkan, cuman belum menstabilkan identitas. Dia sudah menanyakan mengapa. Nah, posisi kontrol guru manajer inilah yang posisi yang menurut saya ini bagus bagi kita ya. Cuman memang agak sulit untuk menerapkannya. Kenapa? Karena guru itu berbuat sesuatu bersama murid. Dia melakukan diskusi, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian posisi manajer ini juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Nah, restitusi ini yaitu ada menstabilkan, ada juga menanyakan keyakinan dan juga menanyakan solusi dari permasalahan itu.
Pemateri berikutnya akan menjelaskan keyakinan sekolah, kelas, dan segitiga resiko yang akan disampaikan oleh Ibu Siska. Pada Ibu Siska akan silakan. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya yang sudah diberikan pada saya. Baik, saya akan melanjutkan dari pemateri yang tadi ya. Tadi sudah sama-sama kita pelajari ya, yaitu posisi kontrol guru ya, di mana posisi kontrol guru itu ada yang jadi penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi sebelum kita memasuki untuk segitiga restitusi yang akan kita bahas juga Bu pada hari ini, kita memasuki yang sangat perlu ya, yaitu keyakinan kelas sekolah. Jadi dalam kita Bu untuk menentukan anak-anak itu dia itu mempunyai tindakan yang salah ataupun benar, anak-anak itu harus diyakinkan dulu Bu, yaitu dengan cara itu membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi keyakinan kelas itu di mana guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah ataupun kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi di sini dalam kita membuat keyakinan kelas tersebut Bu, yang berperan itu bukan hanya guru saja, tetapi juga muridnya juga ikut berperan. Jadi kemudian keyakinan kelas sekolah ataupun kelas itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang diharapkan dari keyakinan kelas ini bukan hanya di kelasnya saja, tetapi juga berdampak untuk sekolahnya. Kemudian untuk lebih meningkatkan lagi kedisiplinan anak tersebut gitu. Jadi kata-kata yang mudah diingat itu seperti dia itu kalimat yang bersifat positif ya Bu, bukan negatif. Kalau negatif itu kan jangan datang terlambat. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata jangan atau tidak. Kemudian dibilang lagi harus seperti datang tepat waktu, seperti itu Bu. Kemudian tidak boleh berkata kasar. Jadi kata-katanya itu diganti Bu, jadi sopan dan santun. Kira-kira seperti itu Bu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi peraturan dan keyakinan itu sesuatu yang berbeda ya Bu. Dimana mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Iya. Jadi mendukung motivasi intrinsik, artinya keyakinan dari dalam diri. Ya, itu kembalikan nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Yang artinya kalau dia dari luar Bapak Ibu, dia akan mengulangi lagi seperti terlambat datang, maka keesokannya pun dia akan terlambat lagi datang karena dia tidak tergerak dari dalam dirinya. Tapi kalau dia mempunyai motivasi intrinsik yang artinya dari dalam, maka dia akan berusaha untuk menyelesaikan, mencari solusi gimana caranya supaya dia tidak datang terlambat lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut dosen 2004 ya Bu. Ya, kita lanjut ke segitiga restitusi. Jadi dalam 5 posisi kontrol tadi ya Bapak Ibu, yang lebih idealnya itu adalah posisi manajer ya, dimana guru itu dituntut untuk bisa di posisi manajer. Sama Bapak Ibu, seperti kami bertiga di sini CGP juga baru memulai untuk memposisikannya itu di posisi manajer. Jadi di sini kita sama-sama belajar ya Bu, Pak. Jadi di sini saya mau perkenalkan segitiga restitusi, yang mana pada segitiga restitusi ini yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi setiap anak itu distabilkan dulu Bapak Ibu identitasnya. Baru kemudian kita masuk ke
validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Dari sinilah Bapak Ibu, apa tadi manfaat dan gunaan dari keyakinan kelas. Jadi ketika kita menanyakan sama anak-anak untuk mencari solusi itu, kita tanyakan lagi keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, gitu. Jadi memvalidasi tindakan yang salah ini pun Bu, setiap manusia itu kan pasti berbuat salah, kan gitu. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah, kan gitu. Tapi di sini kita bukan mencari siapa yang salah, tapi berusaha untuk memperbaikinya, mencari solusinya. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ya, di sini penjelasan sedikit dari segitiga restitusi. Di sini anak-anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma dan baiklah Bapak Ibu, kita lanjut ya. Segitiga restitusi. Jadi yang pertama itu ialah menstabilkan identitas. Jadi di sini guru berkata berbuat salah itu manusiawi. Seperti yang tadi saya katakan ya Bu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu juga berbuat salah. Lagi di sini kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi itu termasuk kata-kata yang bisa kita ungkapkan pada anak-anak ketika kita mau melakukan segitiga restitusi kepada anak, yaitu yang pertama itu menstabilkan identitas. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Yang kedua validasi kebutuhan, ya, validasi tindakan yang salah. Jadi di sini kamu baru saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu bisa melakukannya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Nah, jadi di situ contoh kalimat yang bisa kita gunakan ya Bu, validasi untuk melakukan tindakan yang salah. Jadi setiap anak-anak itu Bapak Ibu setiap melakukan kesalahan itu pasti punya alasannya. Seperti anak yang datang terlambat. Kamu datang terlambat, kamu pasti punya alasannya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut menanyakan keyakinan. Jadi setelah kita menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, yang tadi itu menanyakan keyakinan, di mana kita bisa menggunakan kata kamu ingin jadi seperti apa, atau apa yang kamu menjadi orang yang seperti apa nilai kita yang percaya di kelas gitu. Kemudian bisa seperti ini juga Bapak Ibu, nilai keyakinan apa yang sudah kamu langgar gitu. Nanti anak-anak kan akan menjawab kalau dia terlambat sholat, disiplin Bu. Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan menyelesaikannya, bagaimana solusinya kita buat. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi dalam segitiga restitusi ini dimana ya kelihatannya mudah ya Bapak Ibu, tapi dalam penindaklanjutannya itu tidak akan mudah, karena anak-anak itu udah cenderung kita seperti yang bilang tadi itu posisi kontrol itu menghukum. Jadi ketika anak kita alihkan seperti ini, kita butuh namanya proses supaya kita bisa juga memantapkan diri kita itu di posisi manajer. Dimana dengan posisi manajer tersebut kita bisa menerapkan nama itu segitiga restitusi. Jadi demikian perkenalan saya, yaitu mengenai segitiga restitusi. Kemudian menekankan pentingnya pendidikan yang berpusat pada murid, di mana murid merasa dihargai dan diberdayakan. Merdeka itu artinya bahwa tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Kemudian keterkaitan untuk modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak, menekankan pentingnya guru sebagai pemimpin pembelajaran yang efektif. Guru dapat membangun hubungan yang positif dengan murid dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian keterkaitan materi positif dengan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila
Budaya positif dapat membantu menunjang profil pelajar Pancasila. Murid dapat mengembangkan potensinya secara optimal dan menjadi warga negara yang baik. Jadi demikian Bapak Ibu pertemuan kita pada hari ini, yaitu mengenai diseminasi budaya positif. Alhamdulillah kita telah sampai di ujung acara. Setelah kita mendengarkan 3 pemateri dari Ibu Agustina, Ibu Ivo Fauzia Fitri, dan Ibu Siska Purnama Dewi, maka untuk acara berikutnya adalah pembacaan doa. Pembacaan doa akan dibacakan oleh Ibu Rahmadeli. Kepada Ibu Rahmadeli kami persilakan dengan segala hormat. Dalam kegiatan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa 'afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil 'ilmina wa barakatan fi rizqina wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. من أزواجنا قرة أعين واجعلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Ibu Rahmadeli yang telah membawakan doa. Acara di penghujung ini, kami dari 3 calon guru penggerak mau mengucapkan beribu terima kasih dan memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi kami ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Baik, sehat? Sehat. Sudah sarapan tadi pagi? Alhamdulillah. Oke nah, kali ini kita akan membuat kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Ada yang tahu nggak apa itu keyakinan kelas? Tidak. Oke.
Ibu jelaskan dulu ya sebelumnya ya. Boleh ya kakak dengarkan ibu ya. Oke, keyakinan kelas itu dia seperti mirip-mirip dengan peraturan. Tahu kan tata tertib peraturan? Tahu? Nah, keyakinan kelas itu seperti peraturan. Hanya bedanya kalau peraturan itu ibu guru sendiri yang membuat. Tapi kalau keyakinan kelas, ibu guru dan anak-anak ibu semua kita sama-sama membuatnya. Sebelum menjadi keyakinan kelas, namanya masih kesepakatan kelas. Setelah kita yakini, akan menjadi keyakinan kelas. Kalau dia kesepakatan kelas masih menggunakan kata-kata dilarang, seperti dilarang buang sampah sembarangan, dilarang mencontek. Tapi kalau keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kata-kata dilarang, jangan, tidak boleh. Kata-kata yang digunakan harus bersifat positif. Seperti kalau kita membuat keyakinan kelas, jangan mencontek. Kalimat yang benarnya yang untuk keyakinan adalah jujur. Kalau mencontek itu perbuatan jujur apa tidak? Tidak. Jadi keyakinan kelas kita adalah jujur. Bisa paham? Kita tulis aja yuk, biar gampang ya. Ibu bantu ya. Nanti kalian utarakan. Keyakinan apa nak? Kelas. Oke. Yang pertama, siapa yang mau coba mengutarakan pendapatnya? Iya bang? Coba mau video? Iya, jangan manjat-manjat meja. Itu masih mengandung kata yang negatif. Kalau kalimat positifnya bagaimana ya? Tertib, disiplin. Nah, boleh kita tulis dulu. Disiplin. Oke, ada lagi? Ada lagi yang kedua? Iya, berdoa. Oke, berdoa. Ada lagi yang lain? Ya, apa sayang? Iya, tidak makan di kelas. Tidak makan di kelas itu dia termasuk ke disiplin ya nak? Disiplin, sudah masuk ya ke disiplin. Disiplin itu tidak datang terlambat, tidak makan di kelas, tidak ribut, tidak jalan-jalan. Jadi dia kalimat positifnya sudah menjadi disiplin. Ada lagi yang lain nak? Iya, menjadi
Oke, nak.